Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mabu'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini ada yang bertanya bagaimana cara membayar puasa orang yang tidak bisa melakukan puasa Ramadan karena sakit, berupa muntah dan sakit demam setiap berpuasa. Begitu pula kalau dia mengganti puasanya, dia tetap muntah dan sakit. Apakah membayar fidyah? Sudah cukup untuk mengganti puasanya selama ini yang bisa dilakukan? Mohon penjelasannya. Yang pertama, muntah dan demam itu bukan dari penyakit yang menghalangi seseorang untuk berpuasa sehingga ia tidak bisa berpuasa sama sekali. Jadi kalau sekadar dia muntah dan demam tapi masih sanggup berpuasa, masih sanggup untuk menahan, tidak gugur kewajiban berpuasa. Dia tetap wajib berpuasa. Adapun muntahnya dimaafkan karena di sini muntah sifatnya tidak sengaja. Yang membatalkan puasa dari muntah itu adalah muntah dengan sengaja. Dalam hadis, man istaqa'a wa huwa sha'im fa alaihi qada' wa man dara'ahu al-qai' falaysa 'alaihi al-qada'. Siapa yang sengaja muntah sedangkan dia puasa, maka dia wajib membayar qada kalau sengaja. Adapun orang yang terpaksa muntah atau dikuasai oleh muntah di luar kehendaknya, tidak ada kewajiban qada terhadapnya. Iya. Ini yang tampak dari pertanyaan bahwa si penanya masih sanggup berpuasa, hanya saja memberatkannya karena kebiasaan muntah dan demam saat berpuasa. Dengan adanya perbedaan pelaksanaan permulaan Ramadan, maka tentunya ada perbedaan dalam penentuan malam ganjil, khususnya di 10 hari terakhir Ramadan. Apakah malam Lailatul Qadar dapat terjadi 2 kali? Lailatul Qadar hanya terjadi sekali saja, sebagaimana ditunjukkan di dalam sejumlah hadis. Dan Nabi ketika mengisyaratkan pencarian Lailatul Qadar, beliau hanya mengisyaratkan kepada sekali saja. Di antaranya Nabi bersabda, iltamisuha fil ashril awakhir. Carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Dan ketika sebagian sahabat ribut-ribut, kemudian Lailatul Qadar terangkat, maka Nabi sebutkan bahwa ia terangkat karena perselisihan tersebut, dan beliau tidak terangkan akan datang lagi di tahun itu. Iya. Maka Lailatul Qadar hanya terjadi sekali saja. Adapun di dalam mencarinya, Lailatul Qadar pastinya berada di 10 malam terakhir. Dan di antara 10 malam terakhir yang paling diharapkannya, ia berada di malam-malam ganjil. Dan di antara malam-malam ganjil yang paling diharapkan, dia berada di malam ke-27. Dan tidak tertutup kemungkinan dia berada di selain malam 27. Iya. Karena itu yang berbahagia dengan Lailatul Qadar adalah siapa yang menghidupkan 10 malam terakhir seluruhnya. Karena ia pasti akan mendapatkan Lailatul Qadar. Dan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala
tanda kehadiran Lailatul Qadar itu yang paling kuatnya adalah ketika matahari terbit di pagi hari, tampak matahari itu wala syu'alaha, tidak ada cahaya yang menyilaukan. Jadi tanda yang paling kuatnya ketika pagi harinya setelah Lailatul Qadri pergi. Ini agar supaya setiap muslim dan muslimah tidak bersandar dengan tanda-tanda, tapi dia berusaha untuk mencarinya, menghidupkan seluruh malamnya. Yang paling dia kuatkan adalah di malam-malam ganjil. Di malam-malam ganjil, sebab itu yang paling diharapkan. Tapi tidak tertutup kemungkinan, mungkin dia saja berada di malam-malam genap. Karena itu yang paling berbahagia adalah siapa yang menghidupkan seluruh malamnya. Ya. Ada seorang perempuan melahirkan 4 tahun lalu, kemudian membayar fidyah dengan uang karena belum tahu hukum dan caranya. Pertanyaan, apakah perempuan ini wajib mengganti membayar fidyah? Jawabannya, membayar fidyah dengan menggunakan uang itu tidak syah. Sebab di dalam Al-Quran diperintah untuk membayar dengan makanan. Fafidyatun ta'amu masakin, ta'amu miskin. Memberi makanan untuk orang miskin. Disebutkan pemberian makan, tidak disebut pemberian uang. Uang ada di masa Nabi, tidak dipakai untuk membayar fidyah, tidak diterangkan dengannya. Iya, menunjukkan bahwa tidak disyariatkan. Andai kata disyariatkan, membayar dengan uang akan dilakukan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sepanjang hal tersebut sudah berlalu dan itu tidak syah, maka hendaknya dia ulangi kembali. Dia keluarkan dengan membayar makanan. Nah, dulu saya jarang berpuasa dengan sengaja. Apakah wajib mengqadanya? Jika wajib, bagaimana cara? Sebab saya ingat jumlahnya yang sudah terlupakan. Ada dua pendapat di kalangan ulama tentang orang yang berbuka tanpa udzur. Apakah dia boleh mengqadha puasanya atau tidak? Pendapat yang lebih kuat bahwasanya dia tidak bisa mengqadha puasanya. Iya, tidak bisa mengqadha puasanya karena dia meninggalkannya tanpa udzur. Apabila seorang melakukannya di masa dia tidak tahu, hendaknya dia memperbanyak puasa-puasa sunnah untuk menutupi dari puasa wajibnya yang kurang. Semoga Allah memberi taufik dan rahmatnya kepada semua dari kita. Bagaimana mensikapi SMS yang menyatakan selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin? Apakah SMS-nya harus dibalas atau tidak perlu dibalas? Ya, terserah kalau mau balas, kalau ada pulsa. Ya. Yang pertama yang perlu saya ingatkan, seorang minta maaf kepada saudaranya itu bukan cuma di hari raya saja kalau dia melakukan kesalahan. Apalagi dia melakukan kezaliman kepada orang lain, segala waktu dia minta maaf. Sebab kalau dia keluar dari kehidupan dunia dan dia berbuat kezaliman terhadap orang lain, harus dia bertanggungjawabkan pada hari kiamat. Di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man indahu madlamatun li akhihi fi syai'in min irdihi aw min syai' falyatahallalhu minhu al-yawm. Siapa yang melakukan kezaliman pada saudaranya, pada kehormatannya maupun pada yang lainnya, hendaknya dia minta maaf pada hari ini. Segera dia minta maaf. Jadi meminta maaf kepada saudara apabila terjadi kesalahan itu pada segala keadaan. Bukan ketika Idul Fitri saja, Idul Adha saja, atau kalau mau masuk Ramadan saja. Itu keliru. Iya. Adapun memberi kabar gembira dengan Id, dengan kehadiran Ramadan, dengan hadirnya Idul Fitri, semoga menjadi bulan berberkah bagimu, bulan Ramadan. Semoga Idul Fitri ini menjadi Id yang berberkah bagimu. Atau di Idul Fitri dia berucap seperti yang diucapkan oleh banyak sahabat, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima dari kalian dan dari kita semua amalan-amalan salih. Dua-dua yang seperti ini tidak ada masalah. Iya. Karena memang secara umum Idul Fitri dan Idul Adha adalah dua hari yang kaum muslimin bergembira dengannya. Dan Allah telah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah dengan rahmat dan kemuliaan Allah, hendaknya mereka bergembira. Itu khairun, lebih baik dari segala apa yang dia kumpulkan. Jadi dibedakan antara dua hal. Meminta maaf, ini saya katakan syariat berlaku pada segala keadaan. Mengkhususkannya di hari Id, ini dari perkara yang tidak ada dasarnya. Yang kedua, memberi kalimat-kalimat sambutan, kalimat-kalimat doa karena adanya Id, masuknya Ramadan, karena kegembiraan, ini tidak ada masalah. InsyaAllah ta'ala ada sebagian hadits, sebagian ayat yang mengisyaratkan hal tersebut dan telah dilakukan oleh sejumlah as-salaf. Dan hingga hari ini para ulama kita memfatwakan tentang bolehnya. Wallahu ta'ala alam. Apa hukumnya membayar zakat fitri menggunakan uang? Apakah zakat fitrinya syah? Kalau dia sudah keluarkan dengan uang, hendaknya dia ganti. Dia keluarkan kembali dengan makanan. Sebab yang syah hanya dengan makanan saja, bukan dengan uang. Seluruh hadits yang menjelaskan tentang zakat fitri, semuanya membahasakan sa'an min tamrin atau syair atau kid atau akid, iya, atau bur. Sebagian riwayat sa'an min ta'am, semuanya dalam bentuk makanan. Gandum, korma, bur, keju, makanan pokok. Tidak ada pembahasan dengan uang. Ada yang bertanya tentang beat dan sebagian keluarganya terjerat membeat sebagian manusia. Perlu diketahui bahwa beat itu hanya disyariatkan kepada seorang pemimpin muslim yang syah, yang diakui oleh seluruh masyarakat di dalam sebuah negeri. Itulah yang dibeat. Selain daripada itu, segala beat, apakah itu beat kepada person tertentu, beat kepada kelompok tertentu, jemaah tertentu, pengajian tertentu, itu adalah beat-beat yang batil.
Siapa yang pernah mengucapkannya, itu sama dia telah mengucapkan sumpah. Dan dia wajib membayar kafarah. Wajib bertobat dari perbuatannya dengan membayar kafarah. Kafarahnya dengan memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau membebaskan seorang budak. Kalau tidak mampu, maka dia berpuasa 3 hari. 3 harinya 3 hari berturut-turut. Iya. Bolehkah saya bekerja di kapal pesiar yang mayoritas awak dan penumpangnya dari orang-orang kafir? Kalau pekerjaan dalam batasan yang dihalalkan, dalam hal yang boleh, dan secara umum bersiar, ya, melakukan perjalanan wisata adalah hal yang dibolehkan. Asalnya hal tersebut adalah perkara yang dibolehkan. Cuma yang menjadi masalah di kapal-kapal yang seperti ini, banyak kemungkaran-kemungkaran. Dari percampur bauran laki-laki dan perempuan, adanya makanan-makanan yang diharamkan, minuman-minuman yang diharamkan, dan selainnya dari kemungkaran-kemungkaran, ini wajib untuk ditinggalkan. Iya. Alhamdulillah pekerjaan sangatlah banyak. Allah membukakan rezeki di jalur-jalur yang dihalalkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man taraka syai'an lillahi abdalahu Allahu khairan min." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti dia yang lebih baik darinya. Tinggalkanlah sesuatu karena Allah, karena ketakwaan kepada Allah, yakinlah pasti Allah akan memberikan ganti yang lebih baik darinya. Baik, untuk sementara ini dulu. InsyaAllah pertanyaan yang lain kita sambung besok. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.